Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur, tentunya tidak lain kita mencari sebuah pedoman, yaitu pedoman-pedoman yang datang dari Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bahwasanya hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba yang mendapatkan cintanya dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita telaah, mari kita lihat dan mari kita tadaburi ayat-ayat syukur yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, innal insan la zalumun kafar." Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa ayat-ayat tentang syukur. Yang pertama tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengenal nikmat. Ketika seorang hamba mengenal nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tahu bagaimana dia bersyukur. Maka dia akan tahu bagaimana dia menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Jikalau seandainya engkau menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, maka engkau tidak akan sanggup. Mengapa engkau tidak akan sanggup? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kita suatu hal. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal nikmatnya. Dengan cara kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat lisan, dan lain sebagainya. Tidak akan dapat kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak akan sanggup. Dan kebanyakan manusia la zalumun kafar. Kebanyakan manusia orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah suatu hal yang datang dari nikmat kepadamu kecuali itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini terkandung di dalamnya ketika kita tadaburi, berisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengenal nikmat, bahwasanya nikmat yang kita dapati sekarang, rezeki yang kita dapati sekarang, mobil, rumah, kemewahan yang kita dapatkan sekarang, harta yang melimpah, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk manusia membedakan
manusia yang kufur dan manusia yang bersyukur. Hamba yang bersyukur dan hamba yang kufur. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr yang sering kita bacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, jika Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia ujian, fa'akramahu, setelah Allah beri dia ujian, Allah muliakan dia dengan ujian tersebut. Wa na'amahu, bukan sekedar muliakan dia, tapi Allah juga memberikan dia nikmat. Fayaqulu rabbi akraman. Maka ketika dia mendapatkan semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan katakan, Allah lagi memuliakanku. Allah sedang memuliakanku. Sungguh Maha Pengasih Allah atas segala nikmatnya, atas segala rahmat yang dia turunkan. Dan di ayat berikutnya Allah gambarkan untuk kita, wa amma idza mabtalahu, adapun manusia jika Allah beri dia ujian, faqadara alaihi rizquhu, Allah batasi rezekinya, merasa kurang nih rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka yang keluar dari lisannya apa? Allah sedang menghinaku, bukan Allah memuliakanku. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sungguh kita setelah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau seandainya ujian yang kita dapatkan, kita katakan Allah sedang menghinakanku. Allah sedang menghinakan kita. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat ini motivasi untuk kita, untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur, Allah akan tambahkan. Wa la in kafartum. Tapi seandainya engkau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, inna azabi lasyadid. Apa yang engkau terima? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh azabku sangat pedih. Kita lihat orang-orang yang mungkin dia sedang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berfoya-foya dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu adalah istidraj untuk dia. Jangan kita lihat itu yang besarnya, yang banyaknya. Tapi kita lihatlah keberkahan di dalam nikmat tersebut. Sungguh keberkahan itu akan menuntun kita untuk menjadi kita hamba yang bersyukur, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala selain menjadikan azab yang sangat pedih untuk orang-orang yang kufur, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran di dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan. Allah memberi perumpamaan bahwasanya ada sebuah kampung yang aminah, yang tentram dan aman. Mutmainnah. Ta'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Dia pun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'. Maka Allah timpakan dia libasal ju'. Mana dia mendapat kekenyangan, ketentraman, keamanan ketika dia bersyukur. Ketika dia kufur, Allah rubah ketenangan, ketentraman dan kekenyangan itu. Allah rubah dengan apa?
dengan kelaparan, dengan kesempitan. Wal khauf, bukan hanya itu, bahkan Allah jadikan penduduknya kampung tersebut orang-orang yang takut bima kanu yasnaun, dikarenakan terhadap apa-apa yang mereka langgar. Kenapa Allah kasih musibah terbesar itu? Kelaparan dan ketakutan dikarenakan kekufuran nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari ayat-ayat ini kita ketahui bahwasanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu Allah janjikan kita untuk Allah tambahkan nikmat tersebut untuk kita. Tapi hati-hatilah, ada satu hal yang Allah peringatkan untuk kita. Jangan kita termasuk hamba-hamba yang kufur. Kenapa? Allah akan timpahkan azab yang sangat pedih. Bahkan Allah akan rubah menjadi dari kekenyangan menjadi kelaparan. Dari ketentraman dan keamanan menjadi ketakutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.